Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan ulun untuk membacakan artikel yang berjudul Hakikat Manusia Menurut Perspektif Islam dan Referensi dalam Pendidikan Moral. Pendahuluan. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia di antara ciptaannya. Dalam perspektif Islam, hakikat manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kehormatan tinggi dan tanggung jawab besar di muka bumi. Pemahaman mengenai hakikat manusia tidak hanya berakar pada penciptaan fisiknya, tetapi juga pada dimensi spiritual dan moral yang menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Hakikat manusia dalam perspektif Islam, manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah, Islam mengajarkan manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang mulia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku tidak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini. Quran Hadis Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki peran sebagai khalifah atau pimpinan di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk menjaga dan memakmurkan bumi sesuai dengan petunjuk Allah. Manusia diberi akal dan hati nurani selain fisiknya yang diciptakan dari tanah. Manusia diberi akal dan hati nurani sebagai anugerah yang membedakan mereka dengan makhluk lainnya. Akal memungkinkan manusia untuk berpikir dan mengambil keputusan yang baik, sementara hati nurani menjadi pedoman moral yang menuntun manusia dalam menjalani hidup secara benar dan sesuai dengan perintah Allah. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab. Dalam Islam, manusia diberi kebebasan untuk memilih jalannya, apakah ia akan mengikuti jalan yang benar atau jalan yang sesat. Namun kebebasan ini disertai dengan tanggung jawab. Setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat kelak. Oleh karena itu, pendidikan moral dalam Islam ditekankan untuk membentuk karakter manusia yang baik sesuai dengan ajaran agama. Manusia sebagai makhluk yang diuji. Manusia dalam kehidupan dunia ini tidak lepas dari ujian. Allah berfirman, kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Ujian hidup merupakan bagian dari proses yang memperkuat iman dan moral seseorang dalam menghadapi ujian tersebut. Manusia diharapkan untuk selalu berpegang pada prinsip moral yang benar, yakni berbuat baik kepada sesama dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala.
ulasan literatur. Dalam berbagai tradisi memikirkan manusia selalu dipandang sebagai makhluk untuk unik dan kompleks. Berbagai agama dan sistem filsafat mencoba untuk menjelaskan hakikat manusia, dan Islam sebagai agama yang menyeluruh juga menawarkan pandangan yang mendalam tentang hal ini. Pemahaman mengenai hakikat manusia sangat berpengaruh pada arah dan tujuan pendidikan moral. Dalam konteks pendidikan Islam, hakikat manusia berperan penting dalam mengarahkan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan kepada individu. Oleh karena itu, ulasan literatur ini akan mengumpas pandangan Islam tentang hakikat-hakikat manusia serta referensinya dalam pendidikan moral. Hakikat manusia dalam perspektif Islam dapat dilihat melalui beberapa dimensi yang kesemuanya saling berkait dan berperan dalam membentuk pandangan hidup dan manusia dan moral seseorang muslim. Penciptaan manusia oleh Allah. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Quran surah 7 sampai 71 sampai 72, dan diberi ruh yang berasal darinya. Quran Al-Ajris ayat 22. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki hubungan yang erat dengan alam semesta dan juga dengan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang istimewa karena diberi akal dan potensi untuk berkembang serta memiliki tanggung jawab moral yang besar sebagai khalifah di bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Tujuan hidup manusia menurut Islam. Tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini tidak terbatas pada ritual ibadah semata, tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Adha di ayat 56. Dengan demikian segala tindakan manusia baik hubungan dengan Allah sesama maupun alam harus dilandasi dengan niat untuk memenuhi tujuan tersebut. Kesimpulan, hakikat manusia menurut perspektif Islam mencakup dimensi akal, spiritual, dan moral yang saling berkaitan. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, diberikan kebebasan dengan tanggung jawab, serta diuji dalam kehidupan ini. Referensi hakikat manusia dalam pendidikan moral sangat penting untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter dan moral yang baik. Dengan pendidikan moral, generasi penerus akan dapat mengemban amanah Allah dengan sebaik-baiknya, hidup harmonis di tengah masyarakat dan menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemahaman tentang hakikat manusia menurut Islam yang mencakup penciptaan manusia sebagai khalifah, tujuan hidup sebagai ibadah, kebebasan memilih dengan tanggung jawab moral, serta potensi baik dan buruk memiliki